الحمد كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kemudahan, taufik, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, at-tafaqquh fi din. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi nikmat ini. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan hilyatu thalibil ilm, adab-adab yang berkaitan dengan para penuntut ilmu. Sebelumnya kita telah membaca adab yang paling besar yang beliau sebutkan, bahwa ilmu itu merupakan ibadah, dan jika itu ibadah, maka mesti harus seseorang ikhlas di dalamnya, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat dia menuntut ilmu. Di saat kita datang ke tempat ini, maka kita niatkan bahwa kita sedang atau akan beribadah. Sebagaimana kita di saat salat sunnah, salat malam misalnya, rawatib, kita niatkan untuk beribadah, maka menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang paling besar. Ya, sebagaimana kita sudah menyebutkan perkataan Zuhri rahimahullah, ma ubidallahu bimithli al-fiqhi fi din. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi yang lebih agung dibandingkan dalam menuntut tafaqquh fi din. Maka ini seseorang jangan sampai lupa, jangan sampai dia lalai di saat dia datang menuntut ilmu untuk meniatkan, untuk menghadirkan hatinya bahwa dia sedang beribadah. Sedang beribadah dengan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah taala, setelah kita menyebutkan al-ikhlas, kemudian yang kedua beliau mengatakan al-khoslatu al-jami'ah, ya, li khairi dunia wal akhirah. Ya, sifat yang mengumpulkan, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mahabbatullah ta'ala, mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa tahqiquha, dan merealisasikan hal tersebut, mewujudkan hal tersebut, kecintaan tersebut, bitamahhudi al-mutaba'ah, dengan seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulnya dalam sunnah, dengan mengikuti secara mutlak. Secara mutlak. Adapun orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diikuti dengan syarat tidak melanggar syariat. Wal qafbi al-athar lil ma'sum, dan mengikuti athar, hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua ini adalah yang beliau ingin bawakan adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ibadah beliau sudah sebutkan, yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama. Yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Itu yang ingin beliau bawakan di sini. Syarat yang kedua. Dan seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berdasarkan tingkat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man ahabba Allah wa rasulah, man ahabba Allah wa rasulah, barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, ahabbahu Allah wa rasuluhu biqadri dzalik, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, man ahabba Allah wa rasulah, barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ahabbahu Allah wa rasuluhu biqadri dzalik, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sesuai dengan tingkat kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini disebutkan Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Fatwa jilid ke-7 halaman 487. Sekarang seseorang bertanya, bagaimana tandanya, apa alamatnya saya itu telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Apa tandanya? Bagaimana dia mengetahui bahwa dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Maka di sini dalam perkara ini saya nukilkan perkataan Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang alamat seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan rahimahullah, alamatu dzalik, tandanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ayuhibba ma yuhibbuhu Allah taala. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama ahli sunnah, mencintai Al-Quran dan lain sebagainya, maka ini pertanda bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pengakuan. Ya, sebagian dari kalangan ahlu bid'ah, mereka mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mencintai
apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai sunnah. Ya. Jadi perkataan dia bertentangan dengan perbuatannya. Dia mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi membenci, ya, tidak senang, tidak mengamalkan sunnah. Maka ini merupakan, ya, tanda kecintaan yang dusta. Karena kan dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian tambahan perkataan tadi yang dikatakan oleh Hafidz tadi, wa yubghidu ma yaskhatuhu Allah, dan dia membenci apa yang dibenci, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi kita membenci, ya, orang-orang yang tidak di atas Islam. Ya. Tidak menyenangi perbuatan mereka. Walaupun kita atau walaupun mereka memberikan kita rumah yang paling megah, mobil yang paling mahal, yang paling bagus, kebencian kita harus tetap ada dalam hati kita. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini beliau mengatakan merupakan kaidah kesepakatan ahli sunnah, bahwa walaupun orang kafir itu memberikan kita perkara dunia, tetap ada, harus kita membenci dia. Harus membenci orang tersebut. Kemudian berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika mereka itu, ya, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu, kecintaan seseorang akan terwujud di saat dia mencintai, di saat dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan terwujud jika dia mencintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dengan ini di saat seseorang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia harus wujudkan kecintaan tersebut dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kecintaan ini, ya, rasa cinta kepada sesuatu, ya, cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya. Maka semua ini adalah merupakan pendorong seseorang untuk melakukan amalan kebaikan. Amalan kebaikan, menuntut ilmu, ya, dikarenakan dia cinta, ya, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Innal muharrikatil qulubi ila Allah azza wa jalla salasah. Pendorong yang menjadikan seseorang itu beramal mengharapkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 perkara. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Ya, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta ingin untuk masuk dalam surganya. Maka itu yang kan mendorong seseorang. Cinta, ya, yang
ada pada perkara-perkara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka dengan ini seseorang akan dengan kecintaan tersebut akan menjadikan dia semangat untuk beramal. Kemudian yang kedua, berkata Ibnu Taimiyah, wal khauf, rasa takut. Takut akan siksa. Maka ini akan mendorong dia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, war raja, dan berharap. Berharap mengharapkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila sebutkan dalam fatwa jilid 1 halaman 95. Tsumma qala Syekh rahimahullah taala wa bil jumlah fahadani. Nah, dalam kitab yang ada di saya ini kurang ya. Di situ tulisannya fahada. Yang benar fahadani. Wa bil jumlah fahadani. Bagi yang punya kitab itu ada yang matanya sudah benar. Wa bil jumlati fahadani aslu hadhihi al-hilyah. Maka kesimpulannya bahwa dua perkara ini merupakan dasar dari adab-adab dalam menuntut ilmu ini. Apa itu dua perkara? Dua perkara tersebut yang kita telah menyebutkannya. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dasar dalam adab. Ya. Adab yang paling besar, yang pertama adalah dia ikhlas, yang kedua dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqa'ani minha mauqi'at taji min al-hullah. Maka kedudukan ikhlas, kedudukan mutaba'ah itu posisinya seperti mahkota. Mahkota yang ada dipasang di kepala. Ya. Mauqi'at taj, mahkota. Min al-hullah. Hula yaitu pakaian. Kalau pakaian Arab itu terutama di zaman dahulu itu ada namanya rida. Kalau rida yang bagian atas, yang kedua izar bagian bawah. Itu hula. Jadi ini permisalan bahwa ikhlas dan mutaba'ah itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam adab menuntut ilmu. Dikarenakan apa? Sahnya ibadah seseorang. Sahnya ibadah seseorang di setiap menuntut ilmu, beribadah, maka harus ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukannya ini sangat tinggi, ya. Kedudukan hal ini sangat tinggi. Nah, Faya ayuhat tulab, ha antum haula'i tarabba'tum lidars. Ya, maka wahai para penuntut ilmu, antum semua, kalian semua duduk untuk menuntut ilmu. Tarabba'tum, duduk dalam menuntut ilmu. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilk, dan kalian telah senang, ta'alluq, senang, menyenangi dengan perkara anfas, paling sesuatu yang paling berharga. Ilk itu disebutkan dalam Mukhtar Siha, itu mananya sesuatu yang paling berharga. Jadi ta'alaqtum bi anfasi ilk. Jadi kalian telah menyenangi sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga. Apa itu? Talabul ilm. Menuntut ilmu. Jadi jangan lupa, menuntut ilmu merupakan perkara yang paling utama bagi hidup seseorang. Menuntut ilmu merupakan perkara yang paling utama bagi hidup seseorang. Jangan sampai
Ya, kita semua pulang kampung misalnya. Setelah itu kita ikut bersama anak-anak jalanan. Jangan sampai. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum telah diberikan kemudahan, ditunjukkan jalan untuk mengenal namanya menuntut ilmu yang merupakan jalannya para nabi, para rasul dan para pengikut mereka. Jangan sampai kita pulang kampung misalnya, kita ikut duduk dengan anak-anak jalanan, ikut bersama mereka. Jangan. Banyak berdoa untuk istiqamah. Akan kita hadapi perkara-perkara yang besar di saat kita meninggal dunia. Nah, oleh karena itu seorang penyair mengatakan, qad hayyauka li amrin law fatinta bihi farba bi nafsika an tar'a mal hamali. Sungguh kalian itu telah dipersiapkan ya pada perkara yang agung. Kita semua akan mengalami namanya kematian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Jangan salah seorang dari kita beranggap saya masih muda, umur saya masih panjang. Jangan. Betapa banyak berita. Seseorang meninggal kecelakaan. Seseorang meninggal dikarenakan misalnya dipukul, misalnya berkelahi dengan teman-temannya, atau kecelakaan di atas pesawat, atau di laut, atau di mobil. Kita harus siap. Nah, kita siap untuk menghadapi perkara yang agung. Li amrin law fatita bih. Telah dipersiapkan untuk perkara yang paling agung pada hari kiamat. Kita akan mengalami namanya jalan ya di atas sirat. Ya, kita harus siap. Nah, farba binafsik, maka jauhkan dirimu, jauhkan diri antum. Jangan sekali-kali bersama dengan orang-orang yang lalai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara malhamali, yani engkau hidup, jauhkan dirimu dari hidup dengan orang-orang yang lalai, yang tidak berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan mengikuti mereka yang baik. Ingat, kehidupan jangan lalai. Jangan hidup dengan orang-orang yang lalai. Dimanapun antum berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kehidupan kematian tidak menanti namanya umur. Antum masih muda, jangan berharap umur saya masih lama. Jangan. Siap. Dimanapun dan kapanpun kita siap untuk menghadapi namanya kematian. Fa'usikum, kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa'usikum wa nafsi bittaqwallahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Maka saya mewasiatkan kepada kalian dan kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin seseorang bertanya, apa itu takwa? Maka telah dikatakan oleh seorang tabi'i rahimahullah, yakni Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Di saat beliau ditanya apa itu takwa, beliau mengatakan al-amalu bi taatillah ala nurin minallah. Al-amalu bi taatillah, mengamalkan ya perkara agama, perkara ketaatan ala nurin minallah, yaitu dengan ilmu. Mengamalkan suatu perkara dengan ilmu. Ala nurin minallah, ini dengan ilmu. Raja'a sawabillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu ketakwaan. Al-amalu bi taatillahi ala nurin minallah. Ya, mengamalkan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya, yakni dengan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawabilah, kemudian mengharapkan pahalanya. Kemudian wa tarki ma'asilah, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Ala nurin minallah, dan dengan nur, dengan ilmu, ya. Makhafata adabillah, dengan dikarenakan kita takut akan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan di pelajaran lainnya bahwa meninggalkan kemaksiatan itu akan diberikan pahala jika seseorang meniatkan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Al-Qarafi rahimahullah taala. Nah, ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فهي yani takwa. Jadi takwa itu lafaz muannas bagi yang tulab yang mempelajari ya, muannas mudzakkar ya, itu jadi lafaz takwa itu lafaz muannas. Maka sini beliau fahiyah karena muannas. Ya lafaz muannas karena wazannya fa'ala. Wazannya apa? Fa'ala, dan wazan fa'ala itu menunjukkan apa? Menunjukkan min auzan at-tanis. Wazan yang menunjukkan lafaz muannas. Nah, fahiyah uddah. Jadi takwa itu ya merupakan bekal. Ya, bekal. Dimanapun antum ya, di saat mungkin terutama sebentar lagi antum liburan misalnya, ya pulang kampung, bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ketaatan. Harapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala kemaksiatan. Jangan jangan kita menganggap bahwa saya di sini jauh dari penuntut ilmu, jauh dari ahli sunnah. Sudah, saya melakukan apa yang saya inginkan dari kemaksiatan, pacaran misalnya dan sebagainya. La. Jangan. Ingat kehidupan antum. Ingat kehidupan yang abadi. Antum akan meninggal, akan meninggal. Nah, jadi ketakwaan itu merupakan bekal yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ini, fa inna khairaz zadit taqwa. Al-Baqarah ayat ke-197. Al-Baqarah ayat 197. Fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling baik, bekal yang paling berharga adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya berkata dengan ini ayat ini, beliau mengatakan amazadul haqiqi al-mustamir naf'uhu li sahibihi ya fi dunyahu wa ukhrahu fa wazadut taqwa ya. Amazadul haqiqi ya, zat bekal yang hakiki yang tidak pernah hilang. Adapun sebagian orang ya mencari dunia ya atau menjadi pejabat, itu tujuannya katanya sebagai kehidupan yang di akhir masa tua ya. Salah memilih ya. Apalagi kalau dia tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka sungguh ya keliruan 100%. Nah, maka seseorang yang mencari katanya untuk hidup di masa tua, maka mengumpulkan harta tanpa disertai dengan ketakwaan, maka ini adalah keliru besar. Nah, wa manam berkata Sa'di rahimahullah taala, wa amazadul haqiqi al-mustamir naf'uhu ya, zat bekal yang hakiki yang manfaatnya terus-menerus akan dimanfaatkan, akan diambil ya di dunia wa akhirah, di dunia dan di akhirat, bahwa zadut taqwa, yaitu zat bekal takwa.
alladzi huwa zadun ila darul qarar, yang merupakan bekal sampai di akhirat, sampai di kehidupan yang kekal. Ya. Jadi ingat, kita ingin semua. Ya, di saat di sana ada dunia, ya, mengatakan, akhi, kerja aja di sini. Enggak usah pedulikan agama misalnya. Jangan. Ingat, zat bekal antum, kehidupan di masa tua antum, di akhirat adalah takwa. Jangan sampai tertipu atau salah memahami. Memahami bahwa dunia itu yang menjadi bekal dia di masa tua. Bekal di masa tua adalah takwa. Takwa. Dan ketakwaan, seseorang akan dimudahkan hidupnya. Nah, Mayatakilaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar. Nah. Tsumma qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa hiya mahbatul fadail. Dan ketakwaan ini merupakan ya sumber munculnya segala keutamaan. Segala keutamaan ya itu didapatkan dengan takwa. Didapatkan dengan takwa. Ya, didapatkan dengan takwa. Oleh karena itu berkata, saya sebutkan di sini perkataan Al-Qushairi rahimahullah. Berkata Al-Qushairi rahimahullah taala, fattaqwa jima'ul khairat. Dan takwa itu sumber seluruh kebaikan. Fattaqwa jima'ul khairat. Ya, sumber dari segala kebaikan. Jadi ya, seseorang bertakwa dimanapun dia berada, maka dengan itu akan dimudahkan hidupnya, dia akan mendapatkan segala pintu kebaikan. Wa mutanazzalul mahamid. Begitu pula takwa itu merupakan sumber dari segala pujian. Jadi seseorang tidak akan dipuji kecuali dengan ketakwaan. Ya, tidak akan dipuji. Kalau dengan pujian yang hakiki, pujian yang jujur, seseorang tidak dipuji kecuali dengan takwa. Ya, dengan takwa. Pada hari kiamat, ya, pujian itu akan diperoleh seseorang di saat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mabi'atu al-quwwah. Ya, ketakwaan itu merupakan sumber ya, kekuatan. Ya, sumber kekuatan. Di sini kekuatan di sini baik itu kekuatan badan ya ataupun kekuatan hati kita. Ya, mencakup dua perkara. Mencakup dua perkara. Yang menunjukkan kekuatan hissi, kekuatan ya, anggota badan dengan ketakwaan ya. Kisahnya ya, seseorang di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, di zamannya alaihi salam, di Nabi ya. Di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Nah, ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Naml ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Bahwa saya akan membawakan engkau. Ya. Membawa itu ya. Wa qala alladzi 'indahu 'ilm, yani orang yang mempunyai ilmu. Ya. Berkata orang yang mempunyai ilmu dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana atika bihi, saya akan membawa singgasana tersebut miliknya Ratu Sabah. Miliknya Ratu Sabah. Ya. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum pandang engkau melihat sesuatu, memandang sesuatu, untuk kembalikan pandanganmu. Ya. Sekejap mata. Sekejap mata sudah datang ada di sisinya. Ya, menunjukkan ya, kekuatan yang diberikan pada orang tersebut. Kemudian ia merupakan contoh kekuatan secara batin, yang batin keimanan dalam hati seseorang, ya. Yang disebutkan Ibnu Taimin
rahimahullah taala bahwa yang menjadikan seseorang itu keimanannya bertambah di antaranya adalah dia kasratut taati, ya, kemudian tarku al-ma'asi taqarruban ila Allah, bahwa yang bisa menambah keimanan, ya, menguatkan keimanan, menguatkan hati seseorang adalah banyak beramal, ya, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dengan niat mendapatkan, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu takwa. Ya, jangan sampai kita di saat berada di, ya, di tempat di kampung kita, di sana tidak ada misalnya talib ilm, maka kita terjun, ikut bersama mereka, hidup bersama mereka, mengikuti apa yang mereka inginkan dari perkara kemaksiatan. Jangan. Ingat ini ketakwaan yang bisa menjadikan kita, ya, selamat di dunia dan di akhirat. Wa miraju asumu, ya, tangga, ya, yang bisa dijadikan, sebagai tangga untuk mendapatkan, ya, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ya, pada hari kiamat. Ya, ingat pada hari kiamat, ya, seseorang itu akan mendapatkan derajat hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpesona dengan, ya, dengan adanya, ya, wanita-wanita yang mungkin menggoda seseorang, ya, wanita-wanita yang tidak halal baginya. Jangan. Pikirkan keadaan wanita yang ada di surga. Ya, pikirkan yang ada di surga, kenikmatan yang ada di surga, bidadari. Ya, di saat seseorang tergoda dengan wanita dunia, pikirkan wanita yang ada di surga, yang mana mereka, ya, tidak pernah haid, ya, tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang air kecil, ya, tidak pernah marah, ya, kemudian selalu perawan terus menerus, kehidupan abadi, umurnya 33 tahun, ya, sama suaminya 33 tahun selama-lamanya. Pikirkan itu. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, kenikmatan yang hanya sesaat, kemudian kita meninggalkan atau tidak bisa mendapatkan kehidupan, kenikmatan yang abadi di akhirat. Warabitul al-wathiq 'ala al-qulubi 'anil fitan, sebagai pengingat, ya, sebagai pengikat, ya, pencegah yang sangat kuat, al-wathiq, yang sangat kuat, ya, dari fitan, ya, dari fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan yang bisa melanda, bisa merusak hati kita. Jadi yang ketakwaan itu, ya, hati kita akan selamat dari berbagai fitnah, dari berbagai dosa, ya, dikarenakan sebagian tadi kita sebutkan perkataan Talq Ibnu Habib bahwa takwa itu apa? Melakukan kebaikan, ya, dengan ilmu, ya, dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala, begitu pula meninggalkan kemaksiatan. Nah, fala tufarritu, maka jangan kalian lalai dalam perkara ini, jangan sampai lalai dimanapun antum berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan tentunya, ya, harus dengan ilmu, ya. Seseorang tidak mungkin dia bertakwa kecuali dengan apa? Dengan ilmu, ya. Semakin dia berilmu, maka kalau dia mengamalkan ilmunya, maka ketakwaannya semakin, ya, semakin besar, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Az-Zahabi rahimahullah taala, saya nukilkan dari perkataan Az-Zahabi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan fala taqwa illa bi'ilm, illa bi'amal. Nah, fala taqwa illa bi'amal. Tidak ada ketakwaan kecuali dengan amal. Tidak mungkin dikatakan seorang itu bertakwa tapi dia tidak beramal. Itu tidak mungkin. Ya. Wala amala illa bil ilm. Dan tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan ilmu. Ya, dengan ilmu.
wal ittiba' dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal harus dengan ilmu dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanfa'u dzalik, yaitu ketakwaan, amalan, ilmu itu semua tidak bermanfaat illa bil ikhlasi lillah. Semua itu tidak ada manfaatnya. Takwa, ilmu, amalan itu tidak ada manfaatnya. Kecuali apa? Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di saat kita ingin menuntut ilmu, datang menuntut ilmu, melakukan amalan apapun, maka niatkanlah hal tersebut untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lalai. Ingat, setan musuh antum itu sangat cerdas. Ya, sangat cerdas. Bagaimana caranya menghalangi antum dari kebaikan? Ya, menghalangi antum dari niat yang baik. Itu semua. Jadi, permusuhan antara kita dengan setan itu tidak akan berhenti kecuali kapan? Kecuali nafas kita sudah hilang. Ya, kecuali kita sudah meninggal dunia. Jadi, jaga keamalan kita. Di saat kita menuntut ilmu, niatkan hal tersebut untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan lainnya. Naam. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala kun ala jadati salafis salih. Ini adab yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama atau penjelasan yang pertama tentang ibadah, dan di situ terdapat ada dua adab, yakni ikhlas sama mutabah, mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga atau yang kedua yang beliau sebut di sini yaitu kun ala jadati salaf as-salih. Jadilah engkau ya berada mengikuti jadah. Jadah itu tariqah, ini jalan. Ya, jadah yakni jalan. Ini jalannya para salafus saleh. Jalannya para salafus saleh. Jadi ya, kita harus mengikuti jalan mereka. Dikarenakan mereka lah, para sahabat lah, di zaman atau di kalangan para sahabat lah diturunkan wahyu. Jadi kita harus mengikuti jalannya mereka. Kun salafiyan alal jadah. Maka jadilah engkau salafi yang mengikuti jalan ya jadah, yakni jalan para salaf. Tariqis salaf as-salih ya min sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum ya mimman qafa atharahum nam fi jami'i abwabid din min at-tauhid wal ibadati wa nahwihima. Maka jadilah engkau ya mengikuti ya salaf yang ala jadah, yang mengikuti jalannya salaf, jalannya para sahabat ya, salafus saleh dari kalangan para sahabat, dan yang setelah mereka miman qafa atharahum. Qafa maknanya apa? Ittaba'a, mengikuti ya, mengikuti, yani ittaba'a, mengikuti athar mereka, jalan mereka, fi jami'i, dari segala abwabid ya, dari bab-bab agama, pintu agama ya, baik itu tauhid, ibadah dan yang semisalnya. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu dimaksud dengan salaf. Kita nukilkan di sini perkataan Ibnu Rajab rahimahullah taala. Mungkin saya di salaf apa itu salaf? Ya, berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan salafiyah hiya tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, berjalan di atasnya. Ya, hiya tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha. Huwa wa ashabuhu, ya, jalannya dia sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, ya, dan jalannya sahabat-sahabatnya as-salimati,
Nam, asalimatu minas subuhati wa syahawat, yang selamat dari subuhat-subuhat dan syahwat-syahwat yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Jadi itu yang dimaksud dengan salafiyah, ya. Salafiyah yaitu tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha, ya. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, huwa wa ashabuh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, as-salimatu minas syubhat, yang selamat dari syubhat, wa syahawat, dan syahwat-syahwat. Beliau sebutkan dalam kitabnya Ghurbatu ad-Din halaman 57. Ghurbatu ad-Din halaman 57. Jadi itu yang dimaksud dengan salaf. Dan ya, di saat seseorang tidak mengikuti salaf, maka ini tidak ada kebaikan padanya. Ya, tidak ada kebaikan padanya. Oleh karena itu, ya, berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, yang sebagaimana dalam sebagian rekamannya, beliau mengatakan, la khaira fil mar'i idza lam yakun ala nahji as-salaf. La khaira fil mar', tidak ada kebaikan pada seseorang, ya, tidak ada kebaikan pada seseorang idza lam yakun, ya, ala nahji as-salaf, jika dia tidak berjalan di atas manhajnya salaf. Tidak ada kebaikan, ya. Maka kita berusaha bagaimana caranya kita hidup, ya. Kita isi hidup kita, ya, yang tersisa ini dengan mengikuti jalan salaf. Jangan sampai kita ikut, ya, kalangan ahlu bid'ah, kalangan orang-orang yang menyelisih ahlu bid'ah, menyelisih salaf. Jangan sampai. Ingat, ya, tidak ada kebaikan kecuali mengikuti jalannya para salaf. Mengikuti jalannya para salaf. Kemudian satu lagi perkataan saya nukilkan di sini, perkataan Imam Malik rahimahullah taala yang berkata dengan ini. Beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadil ummah, tidak akan baik, ya, keadaan akhir, ya, orang-orang belakangan dari kalangan umat ini, ya, kita tidak kebaikan, illa bima saluha awaluha, kecuali seperti yang di sana, ya, menjadikan baik orang-orang di awal Islam, yaitu para salaf, ya, yaitu para salaf. La yasluhu akhiru hadil ummah, ya, tidak baik keadaannya akhir umat ini, orang-orang yang datang belakangan dari kalangan umat ini, illa bima saluha awwaluha, kecuali yang seperti, ya, menjadikan baik awal dari umat ini, yaitu para salaf, ya. Jadi tidak ada kebaikan kecuali mengikuti jalannya para salaf. Nah, tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala, ya, faman ba'dahum mimman qafa atharahum, ya, qafa tadi disebutkan ittaba'a, mengikuti, fi jami' abwabid, pada segala pintu agama, minat tauhid, bagi itu tauhid, ya, tauhid. Ingat, seseorang jangan sampai melupakan namanya tauhid, ya. Jangan sampai sebagian orang, saya sudah belajar, untuk apa belajar lagi? Jangan, ya. Ibnu Baz disebutkan, ya, Syekh Abdul Muhsin, Imam Masjid Haram, Imam Masjid Nabawi saat ini, ya. Beliau sebutkan bahwa Ibnu Baz tiap minggu itu dibacakan padanya Ushul Tsalatsa selama 2 kali. Kalau imam 2 kali atau 1 kali. Kalau tidak 2 kali. Ya. Ushul Tsalatsa. Siapa ini Ibnu Baz? Siapa itu Ibnu Baz? Kenal semua kan? Ilmunya Masya Allah. Bisa dikatakan mungkin dia seperti Syekh Ibnu Taimiyah di zamannya. Ya. Tapi dibacakan Ushul Tsalatsa tiap minggu 2 kali atau 1 kali, ya. Beliau sebutkan dalam syarah Ushul Tsalatsa. Dalam syarah Ushul Tsalatsa karyanya Abdul Muhsin, bahwa beliau dibacakan. Kenapa dibacakan? Ya, beliau
di saat muda, di zaman mudanya mungkin 15 tahunan buta. Tapi Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ya, dibacakan usul thalatha dalam seminggu 2 kali. Kita ada nggak merja usul thalatha? Ila marahimahullah. Ya. Nah, belajar pun, anak saya sudah belajar beberapa kali, kok belajar itu lagi. Ini Ibnu Baz. Nah, jadi punya ihtimam tauhid. Murja'ah, niatkan itu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan asraful ulumi 'ala al-itlaq at-tauhid. Ilmu yang paling mulia secara mutlak tauhid. Ilmu tauhid. Ya, itu ilmu yang paling mulia. Nah, sebagaimana al-mu'allif rahimahullah taala wal ibadati wa nahwiha. Begitu pula ibadat dan semisalnya. Mutamayyizan biltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mempunyai kepribadian, kekhususan, ya, mutamayyiz. Yani punya pribadi, ya, kekhususan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian, ya, mungkin kalau sudah pulang kampung, ya, sebelum pulang kampung sudah mengikuti orang-orang yang ada di kampungnya, ya, isbal, ya, memakai pakaian sampai di bawah mata kaki, ya, atau pacaran. Itu bagian begitu. Ini, ya, menunjukkan, ya, dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Makanya salah satu sebab Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala berdakwah dengan, ya, berhasilnya dakwah beliau sebagaimana disebutkan oleh sebagian masyayikh, bahwa beliau saat ditanya, kenapa engkau wahai Syekh, ya, berhasil dalam dakwahmu? Beliau mengatakan, ya, bitamayuz. Apa tamayuz? Yani, ya, dengan menjalankan sunnah, ya, tidak ikut terjun bersama orang-orang yang tidak berada di atas sunnah. Ya, sebagian kalau sudah pulang kampung ke pasar sudah sembarang aja. Lihatlah itu wajah perempuan, ya, merasa lezat dengan melihat wajahnya, ya, memandangnya, atau apalagi kita di zaman kita ini, ya, HP, internet, ya, sebagian orang seperti itu, ya, naudzubillah. Jangan, ingat kehidupan akhirat antum, ingat antum akan mati, siap, ya, selalu siap untuk menghadapi namanya kematian. Nah, wa tawdhifi as-sunani ala nafsik, dan engkau menerapkan sunnah pada dirimu, ya, terapkan sunnah pada dirimu dimanapun kita berada. Antum berada di hutan, ya, terapkan sunnah pada dirimu. Dengan itu keselamatan. Ya, ingat, jangan sampai tertipu. Jangan sampai setan mendatangi engkau, mendatangi kita, kemudian kita tertipu, ya, dengan godaan-godaannya. Jangan sampai. Ya, kita istiqomah. Kita berusaha untuk istiqomah. Banyak berdoa untuk istiqomah, berada di atas jalan yang benar. Wa tarki al-jidal wal mira, meninggalkan perdebatan. Ya. Perdebatan. Ya. Jadi jangan sampai kita ikut terjun dalam, ya, kita berdebat dengan ini. Jangan. Ya. Walaupun pada suatu keadaan ini dibolehkan berdebat. Misalnya ada seseorang teman antum, dia bilang dia ini mencari kebenaran. Tapi kalau kita sebutkan ayat, ya, dia susah. Jadi kita berdebat, kita, ya, debat dengan dia agar kalau jelas, maka dia akan menerima hal tersebut. Tapi kalau orang misalnya dia inginnya hanya, ya, berdebat saja agar dia menang, maka ini tidak ada kebaikan padanya. Ya. Ia menunjukkan bolehnya pada satu keadaan itu dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan baik. Tapi siapa ini? Orang yang dia mencari kebenaran. Ya, sebutkan, ya, seperti ini. Dia bantah, ya, seperti ini dalilnya.
dan sebagainya. Adapun kalau misalnya ya kebanyakan dari kaum muslimin ya para penuntut ilmu itu sebagai penuntut ilmu itu ya berdebat bagaimana dia supaya bisa mengalahkan musuh lawannya. Bukan, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang dibolehkan adalah untuk menjelaskan kebenaran kepadanya. Nah, Semakala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal mira' anam. Wa tark jidal wal mira' wal khawdi fi ilmi al-kalam. Ya, ilmu kalam. Ya, ilmu yang di akal, dasar dari akal. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Wa ma yajlibu al-atham, dan jauhi segala perkara yang menjerumuskan kita kepada dosa. Wa yasuddu an syara', dan menjauhkan kita ya, mencegah kita dari mengikuti syariat ya. Mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita selesaikan tinggal sedikit lagi pada pembahasan kun ala jadati as-salaf, mengikuti salaf. Nah, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح أن يدركني أنه, pada kitab saya ini ada salah ya, pada yang punya kitab matanya saja itu sudah benar tulisannya anunya. Annahu, sini cuma anna, kalau punya saya yang benar annahu qal ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci pada diriku dibandingkan ilmu kalam, ya, filsafat, ya, dan lain sebagainya. Jangan kita ikut ya jalan seperti ini. Qultu, yani Dhahabi rahimahullah taala, lam yadkhul ar-rajul di sini yang dimaksud adalah Ad-Darqutni rahimahullah. Lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi kalam. Beliau tidak pernah ya masuk ya ikut ya dalam ilmu kalam. Walal jidal, tidak ya berjidal, ya tidak jidal debat. Wala khada fi dzalik, dan tidak ya khada yani la yatakalam, yani tidak berbicara dengan ini dan lain sebagainya dari ilmu kalam, ya. Tidak ikut membicarakan tentang ilmu kalam, berdebat dan sebagainya. Bal kana salafiyya, bahkan beliau ini merupakan Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala seorang salafi. Nah, seorang salafi. Wa haula hum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka itu para salaf ya yang kita sebutkan tadi merupakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tapi jangan apa istilahnya, perlu juga kita mengetahui bahwa sebagian mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, sebagian kaum muslimin ya, walaupun mereka menyelisih sunnah mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jangan tertipu. Ya. Jangan kita tertipu. Ya, ahlu sunnah itu mengikuti Rasulullah SAW dan ya di atas jalannya para salaf, para sahabat. Al-muttabi'una athara Rasulullah SAW, mengikuti atharnya, jalannya Rasulullah SAW. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan mereka itu ahlu sunnah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ahlu sunnah naqawatu al-muslimin. Ya, jadi ahlu sunnah itu naqawah, yani pilihan, ya, pilihan ya dari kalangan kaum muslimin, ya. Cari inti dari kaum muslimin. Jadi antum bersyukur. Antum bersyukur telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah. Antum ya sudah mengenal ya ahlu sunnah, yang diharapkan ya kita semua menjadi pilihan ya intisari dari kaum muslimin. Bersyukur ya dengan kita banyak beramal, mengikuti salaf dimanapun kita berada. Wahum khairun nasi ilinnas. Ini jadi perkataan Ibnu Taimiyah, kalau antum hafal, masya Allah, ini perkataan yang luar biasa ya. Dan mereka itu khairun nas linas, ya, kebaikan orang yang paling baik untuk manusia, ya. Jadi sebagian ahlu bidah mengatakan ahlu sunnah itu salaf itu kafir, ya. Tapi seperti Ibnu Taimiyah jangan dikafirkan,
Ya, sebagian dari kalangan ahlu bid'ah. Tapi beliau tidak membalas. Tidak mengatakan kamu kafir. Ya, sebagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikafirkan oleh siapa? Khawarij. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak membalas, tidak mengkafirkan ya Khawarij. Jadi ahlu sunnah khairun nasi linas. Ya, khairun nasi linas. Sebaik-baiknya manusia untuk manusia. Falzam as-sabil. Ini nasihat yang besar dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Falzam. Ya. Engkau berpegang teguh. Tetap di atas jalan sabil. Siapa sabil? Apa dimaksud sabil? Ini jalannya as-salaf. Jalannya tariqu as-salaf. Ya, ikuti itu. Dimanapun kita berada, ikuti itu. Antum berada di pesawat sendirian. Jangan ya salaf menundukkan pandangan. Hah? Kita maksudnya jangan sampai kita misalnya melihat siapa itu pramugari. Ya. Melihat dengan merasa lezat, merasa cantik dan sebagainya. Jangan. Walaupun antum sendirian. Ingat, siapa ada yang melihat antum? Siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berada? Ya, ikuti jalan salaf. Salaf ya, menundukkan pandangan di saat ada perempuan. Semangat salat. Jangan sampai di sini karena ya aturannya misalnya ketat harus salat tepat waktu, ya. Tidak boleh masbuk dan lain sebagainya. Tiba di rumah salat subuh nanti jam 6. Nanti sudah terbentar, jangan. Salaf paling semangat menghadiri ya saf yang pertama. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya. Ikuti jalan salaf. Jangan kira salaf itu hanya dalam keyakinan. Ya. Seluruh jalan kehidupan kita harus mengikuti salaf. Mengikuti salaf. Salatnya, ya. Pergaulannya dan lain sebagainya. Ikuti salaf. Maka dengan itu kita akan selamat. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti subul. Mengikuti jalan-jalan yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka hal tersebut akan menyesatkan kalian. Ya. Akan mencerai-beraikan kalian, menjauhkan kalian dari jalannya ya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, maka ini merupakan nasihat yang luar biasa yang beliau sebutkan ya untuk kita ya di atas jalan salaf, dan jalan salaf itu yang dimaksud di sini adalah luas dari berbagai perkara ya. Kita harus tetap ya semangat. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada kali ini, saya akan sebutkan dua kisah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syamlan. Syekh Ahmad Syamlan merupakan salah seorang muridnya Syekh Muqbil rahimahullah taala, dan beliau pernah ke Indonesia mungkin berapa tahun yang lalu. Nah, ada dua kisah. Yang kisah pertama menunjukkan semangatnya ya para ulama dalam mengambil ilmu. Beliau mengambil ya dari Syekh Wasiullah rahimahullah taala, sudah pernah ke Indonesia juga. Syekh Wasiullah ya berkata ya, qala Syekh Wasiullah hafizahullah, kuntu aqra'u yawman fil haram. Ya, dulu ya saya membaca di haram, ya Masjid Haram. Wa Syekh yang Syekh Muqbil qad madda lihafahu liyanam. Syekh sudah membentangkan ya semacam kain atau selimut atau sarung semacam itu untuk tidur. Fakana yazhafu ala dhahrihi ila jihati. Dan Syekh Muqbil itu mendekatkan dirinya ya ke arahnya Syekh Wasiullah. Syekh Wasiullah sementara apa? Sementara membaca. Syekh Muqbil sudah siap-siap untuk tidur. Fadhanantu anni rubbama az'at
fakhafadtuhu biqiraati. Maka saya menyangka mungkin ini Syekh Mubil terganggu dengan bacaan saya. Ya, terganggu. Fakhafadtu sauti bil qiraah. Maka saya membaca dengan suara kecil. Ya, menurunkan suaranya. Mungkin dia murojaah besar suaranya, dia kecilkan suaranya. Faqal, yani Syekh Mubil, malaka ya akhi? Ya, masih sama-sama penuntut ilmu. Ya, antara Syekh Mubil dan Syekh Wasiullah. Malaka ya akhi? Wasil qiraatak. Kenapa ya, saudaraku, ya akhi? Ya, lanjutkan bacaanmu. Ya, lanjutkan bacaanmu. Syekh Wasiullah kira Syekh Mubil sudah tidur, jadi terganggu. Ternyata Syekh Mubil ya mengatakan lanjutkan bacaanmu. Fa inni uhibbus samaa'a liqiraatik. Dikarenakan saya ingin mendengarkan bacaanmu. Ya, luar biasa. Kalau kita mungkin ada teman membaca di samping, marah di bombe ya atau semacamnya. Nah, tidak diajak bicara karena mengganggu dia tidur. Ini Syekh Mubil, masya Allah, semangatnya sampai mengatakan, ya. Tapi ini dilihat ya keadaan kita bukan artinya semangatnya para ulama. Jangan sampai kita mengangkat suara mengganggu teman-teman, tidak. Ya, tidak. Kecuali memang kalau ada teman kita menginginkan hal tersebut, maka boleh. Adapun tidak, jangan kita mengangkat suara nanti mengganggu keadaan teman kita. Kemudian kisah kedua menunjukkan tentang yang kedua tentang salat, bahaya meninggalkan salat. Jangan sampai kita pulang kampung bermudah-mudahan tentang salat. Nanti dikumpulkan sama Fir'aun. Naudzubillah. Saya sebutkan kisahnya sama juga sama Syekh Ahmad Samlan hafizahullah. Jadi ceritanya sama Syekh Samlan, dan Syekh Samlan hafizahullah taala menyebutnya dalam kitab-kitabnya itu kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang benar. Jadi beliau mengatakan kisahnya seseorang dikumpulkan dengan Fir'aun, tapi dalam mimpinya karena meninggalkan salat. Jangan sampai antum pulang dikarenakan senang tidur, tidak salat subuh berjamaah, ya, jangan sampai. Berkata Syekh hafizahullah taala, rajulun kana qati'an lis-shalah. Ada seseorang tidak salat, ya, tidak salat, meninggalkan salat. Jangan sampai. Ingat antum. Ya, kita semua. Jangan sampai pulang kampung tidak salat. Jangan. Ingat. Ya, ingat jalannya salaf, dan ingat jangan sampai kita bersama Fir'aun. Fara'a fil manami annahu udkhila nar. Maka orang ini melihat, ya, mimpi dia dimasukkan dalam neraka. Fara'a Fir'aun amamah. Naudzubillah. Melihat Fir'aun ada di depannya. Naudzubillah. Ya, salat. Ingat, intabihu. Ya. Wadaro bainahum al-hiwaru al-ati. Maka timbullah percakapan antara orang ini dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan, "Ma maluk? Apa yang kau lakukan di dunia?" Maka orang ini mengatakan, qati'us shalah, maka orang tadi yang meninggalkan salat, amalu bil mifrasi fil mazari'. Mifras itu semacam alat untuk menggali dengan bahasa Yaman. Mifras, menggali tanah. Yang menggali kebun itu, kalau kebun padi itu. Semacam, tapi di sana keras tanahnya, jadi pakai alat semacam mobil semacam. Jadi katanya saya beramal sebagai petani, istilahnya itu menggali tanah dengan alat itu, ya. Qala Fir'aun, "Limadha dakhalat an-nar?" Kenapa engkau masuk neraka? Heran Fir'aun, kenapa masuk neraka? Maka orang mengatakan, "Li'anni qati'un lis-shalah." Sebabnya kan saya tidak salat. Jadi dia bersama Fir'aun dikarenakan tidak salat. Jadi ingat, ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat, ya. Jangan sampai meninggalkan salat dan menasihati keluarga kita. Kemudian qala Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan,
dakhalta nar wa anta rajulun faqirun bisababi qat'i shalah. Engkau masuk neraka dalam keadaan engkau miskin, ya, miskin. Hanya karena meninggalkan salat. Ya. Jadi Firaun heran. Amma ana faqad du'itu iddaitu ar-rububiyyah wal uluhiyah. Adapun Firaun kenapa saya masuk neraka? Karena saya tidak sudah menganggap diri saya itu memiliki rububiyah, bisa menciptakan dan sebagainya, al-uluhiyah, untuk diibadahi, mengaku dia mempunyai uluhiyah, wajib diibadahi. Itu Firaun. Wa malaktu Misr wa fa'altu dan saya dahulu sebagai raja Mesir, kemudian saya melakukan ini dan ini. Jadi pantas saya masuk neraka. Adapun kamu orang miskin, miskin, meninggalkan salat, Nah, summa rafa'a Fir'aunu yadah. Kemudian Firaun mengangkat tangannya, wala tamahu fi wajhihi. Dia tampar, pukul di wajahnya, bisyiddah, dengan pukulan yang keras. Ini Firaun memukul orang yang meninggalkan salat tersebut. Wa huwa yaqul, dia mengatakan Firaun mengatakan, irji fasalli hatta fazi'a min naumi. Kemudian kembalilah engkau, salat engkau, sampai kaget dia bangun. Kaget orang ini, min tilkal lahdati lam yatruk as-salata walhamdulillah. Setelah mimpinya ini, orang ini tidak pernah meninggalkan salat, meninggalkan salat. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa akhbartu bihadil qissa Syekh Abdullah ibn Utsman Al-Qaisi. Saya menceritakan kisah ini kepada Syekh Abdullah bin Utsman Al-Qaisi. Fadahik, maka tertawa dengan kisahnya Fir'aun. Wa qala ma nafa'a Fir'aunu ahadan ila hadzal rajul. Fir'aun itu tidak pernah memberikan manfaat kepada seseorang kecuali orang ini. Jadi cukupkan bagi kita hati-hati dengan salat, hati-hati salat, jangan sampai dikumpulkan bersama Fir'aun. Naudzubillah. Kita nasihatkan kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita untuk menjaga namanya salat. Itu mungkin yang bisa kita bawakan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, istiqomahan untuk mengikuti jejak salaf. Jangan sampai kita pulang kampung atau pergi dari tempat ini lalu kita ikut hidup bersama orang-orang yang lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa untuk istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kita semua di Jannatul Firdaus, tempat yang paling aman, yang paling baik dengan berbagai kenikmatan. Kita banyak berdoa untuk istiqomah, untuk dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.